Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pemanfaatan perintah-perintah di Microsoft Word. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai lingkungan kerjanya, bagaimana membuat dokumen baru, terus menyimpan, ya, menyimpan standar, ya. Sekarang bagaimana kita mengisi dari dokumen Word itu sendiri. Jadi sini saya akan membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi di video pertama itu ada kita menyimpannya di folder di desktop, ya, MS Word 1. Terus di sini kebetulan baru satu file, ya, kita buka saja sini latihan 1, klik 2 kali saja. Ya, setelah diklik 2 kali maka terbuka dokumen yang kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa tab, ya, beberapa tab. Kita tahu bahwa ini adalah tab, jadi ada File tab, Home tab, Insert tab, Design, Layout, References, Mailings, Review, View, Help, dan di sini ada tambahan Nitro Pro karena saya menginstal Nitro Pro. Jadi kalau tidak ada tidak perlu takut, ya, karena memang ini bukan bawaan dari Office. Oke, kita mulai dulu mungkin dari File tab, ya. Nah, jadi File tab itu isinya kurang lebih umum, ya. Jadi misalnya model pada saat kita klik File tab, ya, nih, maka kita akan dihadapkan ketika membuat seperti membuka aplikasi Word yang baru. Nah, jadi sini ada new blank dokumen, terus recent, ya, pin, dan lain-lain. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ini kalau kita, ini untuk yang home, ya, yang tab home-nya. Di sini ada lagi new, sama. Ini ketika kita ingin membuat dokumen baru, sama, ya. Di sini sudah ada juga template-template yang bisa kita cari dan manfaatkan. Ini bisa dipilih. Bahkan di sini ada model sertifikat, ya, ada model brosur, ya. Nanti bisa kalian explore sendiri. Sini open. Jadi kalau tadi kita opennya itu langsung masuk ke foldernya, tapi kita bisa juga membuka dokumen itu tanpa harus langsung ke foldernya dulu. Tapi bisa buka Word-nya dulu, baru klik open. Nah, di sini kita tinggal pilih browse, ya. Nah, sisa pilih opennya apakah di recent, ada OneDrive, this PC, add place, browse. Misalnya saya pilih ini this PC, ya. Nah, nanti sisa dicari saja, ya. Nah, atau enggak browse. Nah, pas browse ini kebetulan dia membuka yang terakhir tadi ada di desktop MS Word. Kita bisa pilih saja, nah, diklik sini pdoc, ya. Nah, di sini ada folder, misalnya IoT Water Quality. Nah, ini ada dokumen Word di folder ini. Ini macam-macam, ya, seperti itu. Oke, jadi sisa misalnya saya coba buka tadi, ya. Nah, coba buka. Oh, ini dokumen. Nah, ini misalnya daftar riwayat hidup. Nah, ini nanti terbuka dokumen yang sudah ada. Ini belum bisa diedit nih. Nggak mau diedit. Saya klik JK, tidak mau. Jadi kecuali diklik dulu nih, enable editing. Nah, baru bisa diedit. Oke, saya close saja, kita kembali ke sini, ke dokumen latihan. Di sini file, terus tadi open sudah, di sini ada info. Jadi di tab info ini, di sini ada pilihan protect dokumen, inspect dokumen, manage dokumen. Ya. Misalnya sini author. Ya. Autornya mau ditambah, ya. Bisa. Misalnya autornya Adha.
Ini mau dihapus ini, remove person, boleh. Ya, nanti author itu kan artinya kalau yang belum tahu ya, author itu penulisnya, ya, siapa yang buat. Ini mau di protect juga bisa, ya, mau encrypt password, restrict access. Ini ada add a digital signature, macam. Oke, kembali lagi ini. Jadi ini berhubungan dengan metadata dari dokumen kita. Di sini ada infonya, ukurannya berapa, 11 KB, halamannya 1, katanya 1, ya. Di sini biasa juga title-nya apa, tag-nya apa, terakhir dimodifikasi kapan, jadi bisa kita tahu ini dokumennya terakhir kapan dibuat. Oke, ini save, ya. Jadi kalau ini save yang ini, file tab save ini sama saja dengan kita akses melalui quick access toolbar, ya. Terus di sini ada save as. Nah, jadi bedanya kalau save itu, save dan save as, save itu kita simpan dokumen perubahan itu ke dokumen yang ada sekarang. Jadi misalnya teknologi informasi. Ketika saya save, nah, berarti perubahan ini, dokumen ini akan disimpan ke latihan 1. Sedangkan kalau save as, tanpa ada perubahan atau setelah kita melakukan perubahan, maka ketika kita klik save as, maka kita akan diminta untuk menentukan dokumen baru apa kita menyimpannya. Jadi makanya di sini dia minta menentukan disimpan di folder mana. Misalnya saya pilih browse saja. Coba browse. Di sini ada dokumen kita tadi latihan 1. Jadi kita simpan di MS Word 1. Jadi ketika pilih save as, seperti kita menyimpan dokumen baru. Tapi isinya sama dengan dokumen latihan 1. Misalnya latihan 1 copy, ya. Save. Oke. Nah, lihat isinya sama, tapi ini sudah berada di dokumen latihan 1 copy. Bisa dilihat di sini, di title-nya. Latihan 1 copy. Ya. Berarti kita sekarang ada di dokumen latihan 1 copy. Jadi perubahan yang ada di sini, teknologi informasi adalah Ctrl S. Perubahannya di latihan 1 copy. Kalau kita lihat foldernya, nah ada 2. Ada latihan 1 copy, ini ada latihan 1, ya. Karena kita sudah save as, jadi menyimpan salinan dari latihan 1 ini ke file yang baru. Oke, saya tutup saja latihan 1 copy. Kita kembali ke sini. Selanjutnya di sini ada print, ya. Print. Nah, di print ini dimanfaatkan untuk ketika kita ingin mencetak dokumen Word kita. Jadi sini ada tombol print. Ini kalau tanpa ada perubahan, kita mengikuti pengaturan-pengaturan di sini, maka kita pilih langsung print, ya. Kalau kita ingin mengatur, ada sesuatu yang kita mengatur, ya, berarti kita lakukan perubahan di sini. Misalnya di sini ada copies 1, berarti ini rangkapnya. Di sini copiesnya 1, berarti kalau kita print ini, kita klik print ini, kita klik, nah maka nanti di printer dicetak 1 kali. Cuma 1 rangkap, 1 kopian. Jadi kalau mau cetak, saya mau cetak 2 rangkap, berarti copiesnya ditambah. Saya mau jadi 5. Berarti jadi ganti copiesnya jadi 5. Nanti akan dicetak 5 kali. Terus printer. Printer di sini untuk menentukan jenis printnya, ya, jenis printnya. Nah, kita klik di sini
ada Vex, Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS, Nitro PDF Creator, dan lain-lain. Di sini karena komputer saya belum terhubung dengan beberapa printer, ya. Jadi di sini printernya tidak ada yang bisa dicek. Tapi misalnya ada Epson lah, toh, ada printer Epson. Nanti akan muncul di sini Epson. Nanti diklik saja tuh Epsonnya supaya dicetak ke printer Epson. Jadi kalau ada jenis printer lain ya dipilih dulu. Pastikan baru di sini statusnya ready. Nah, di sini juga ada pengaturan, ya. Di sini ada print all page. Jadi kalau print all page, semua halamannya dicetak. Makanya tulisannya print all page, cetak semua halaman. Jadi kalau misalnya di sini ada 5 halaman, nanti dicetak jadi seluruh 5 halaman tersebut. Oke. Selanjutnya di print itu ada namanya print selection, ya. Nah, di sini file print. Nah, di sini print selection-nya belum aktif karena untuk menggunakan print selection berarti kita harus di sini kan ada keterangan just what you select. Jadi yang dicetak cuma yang diseleksi. Jadi karena belum ada kita melakukan selection, maka di sini tidak di print tadi belum aktif. Nah, jadi kita tambahkan dulu, kita ambil saja materi dari Wikipedia. Ini. Oke. Kita ganti. Oke. Rapikan dulu. Nah, di sini misal kita mau cetak ini kan cuma satu halaman. Kalau kita ingin cetak paragraf 2, maka kita akan kesulitan. Kalau mau cetak paragraf 2 saja. Kalau menggunakan print biasa, cetak biasa. Nah, misal kamu ingin mencetak paragraf 2 saja tanpa mencetak paragraf 1. Berarti kamu bisa memanfaatkan print selection. Misalnya gini. Berarti sisa kita seleksi, terus pilih file, terus klik print. Nah, di sini ada pilih, sekarang print selection-nya sudah aktif karena kita sudah melakukan seleksi. Klik. Nah, kalau mau cek bisa kita klik saya print. Nanti ini saya memanfaatkan tadi, saya cancel dulu ya. File, print. Di sini Microsoft Print to PDF kita manfaatkan tadi. Nah, coba kita lihat latihan 1 saja, PDF. Kita save ya. Oke, kita tunggu. Ini lagi mencetak. Oke, kita lihat di foldernya. Nah, ini sudah ada latihan 1 PDF. Nah, ukurannya lebih besar ya, 215. Oke, jadi dilihat bahwa yang tercetak di PDF cuma paragraf 2. Bisa kita bandingkan di sini dalam konteks bisnis. Ya. Nih, cuma paragraf 2. Paragraf 1-nya tidak tercetak. Jadi itu manfaat dari print selection. Selanjutnya di print lagi ada print current page, just this page. Jadi dia cetaknya di mana kursor kita aktif. Nah, ini kan cuma satu halaman. Jadi kalau aktifnya ya cuma di sini. Misal kita ingin ada halaman baru. Coba blank page. Oke. Ini ada
blank page. Saya insert blank page. Jadi paragraf 2-nya saya pindahkan saja di sini. Nah, sekarang kursornya aktif di page 2. Terus saya print. Terus print current page. Nah, sama. Jadi yang tercetak ini 2 of 2. Yang tercetak adalah halaman 2. Karena kursornya aktif di halaman 2. Terus ada lagi custom print. Kalau custom print, nah bisa kita tulis cetak halaman page 1. Page 1 sampai 2. Ini berarti artinya cetak 1 sampai 2. Kalau misalnya mau cetak halaman 1, 3, 5, ya. Nah, bisa. Nih. 1, 3, 5. Nah, macam-macam. Ya. Oke. Terus ada print one side, ya. Nah, terus collated. Collated itu berarti kalau cetak yang rangkap, ya. Jadi kalau misalnya di situ rangkap 2, berarti yang dicetak collated berarti yang diselesaikan dulu semua. Halaman, kalau misalnya ada 10 halaman, berarti dicetak halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah selesai, dicetak 10 halaman, dicetak lagi untuk rangkap yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu kalau collated. Kalau uncollated, kalau 2 rangkap 10 halaman berarti cetak dulu 1, 1, 1. Ya, cetak halaman 1, terus cetak lagi halaman 1 untuk rangkap 2-nya. Habis itu cetak halaman 2 untuk rangkap 2-nya, dan seterusnya. Sampai 10 kali. Terus ini ada portrait orientation. Kalau portrait berarti dia kertasnya itu vertikal. Ya. Nah, kalau landscape, modelnya horizontal. Tergantung kalian. Ya, ini portrait. Ini landscape. Ya. Terus di sini ada pilihan lagi ukuran kertas. Jadi letter, tabloid, legal, 3, 4 ya. Yang biasa kita gunakan adalah A4. Nah, jadi ini ukuran kertas untuk mencetak. Jadi dipilih nih. Ini menentukan ketika memprint nanti. Ya. Terus margin. Nah, margin di sini ada normal ya. Yang sudah ini settingan bawaan dari Windows. Ini lagi one page per sheet. Nah, berarti kalau one page per sheet berarti ya satu kertas fisik dicetak untuk satu halaman di sini. Kalau two page per sheet, berarti satu kertas fisik isinya 2 halaman dari sini, dari dokumen, dan seterusnya. Oke, di sini ada share ya. Nah, jadi sini bisa kamu share lewat email ya, send as PDF. Nah, jadi walaupun tadi bisa print PDF, bisa juga kamu kirim send PDF. Terus ada export. Nah, ini create PDF. Bisa juga kita buat PDF ini dari export. Terus di sini ada close. Nah, close ini ya bisa mewakili tombol yang di sini, ujung kanan atas. Itu kita cancel saja. Oke. Jadi itu untuk tab file ya, untuk tab file. Oke. Selanjutnya kita pindah ke tab home. Ya. Di tab home ini default tab yang aktif ketika Word ya. Ketika Word ini dibuka. Di sini home-nya di tab home ada beberapa grup ya. Grup pertama ini adalah namanya clipboard ya. Grup pertama adalah clipboard. Di clipboard sini ada pilihan paste ya. Nah,
Terus ada cut, ada copy, dan format pointer. Nah, jadi misalnya di sini cut-nya itu dan copy-nya itu belum aktif. Misalnya kita mau cut. Cut itu berarti kita memotong, ya. Jadi untuk memotong kita harus melakukan seleksi dulu, ya. Misalnya gini. Nah, ini paragraf yang kedua kan ada di halaman kedua. Sekarang kita mau pindahkan ke sini. Nah, kita bisa manfaatkan cut. Kita potong. Jadi kita seleksi dulu. Pilih. Terus di sini tombol cut dan copy-nya sudah aktif. Kita pilih cut. Ya. Nah, kalau sudah bisa kita tentukan di mana kita akan pindahkan. Nah, di sini kursornya kita pindahkan dulu ke sini, ya. Karena kita mau taruhnya paragraf tadi ada di sini. Lalu kita pindahkan kursornya di sini. Terus pilih paste di sini. Nah, di sini ada beberapa jenis paste, ya. Di sini kalau ini masih saya hover, saya belum klik, ya, tapi sudah ada preview hasilnya. Misalnya sini keep text only. Nah, berarti modelnya seperti ini. Terus ada di sini picture. Nah, ini kalau mau model gambar. Terus ada merge formatting. Terus ada di sini keep source formatting. Jadi format dari model teksnya itu tetap disimpan. Di sini saya ambil saja keep text only. Nah, berpindahlah. Nah, jadi itu bisa memanfaatkan tombol cut terus tombol paste. Jadi untuk memotong teksnya kita pakai cut. Untuk menampilkan kembali yang sudah dipotong maka menggunakan tombol paste. Oke, selanjutnya ada namanya copy, ya. Kalau kita mau melakukan copy berarti kita blok saja ini, ya. Terus sekarang tombolnya sudah aktif, kita pilih copy. Oke. Terus mungkin kita mau pindahkan dia di halaman 2. Berarti kita pindahkan dia kursornya di sini. Terus kita pilih paste, ya. Mau keep source formatting juga boleh ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini halaman 2 merupakan kopian dari paragraf yang ada di halaman 1. Jadi kita kopinya tidak harus model paragraf seperti ini, boleh satu-satu, ya. Ini satu paragraf saya copy. Jadi shortcutnya itu kalau kita lihat copy itu adalah Ctrl C. Saya tekan Ctrl C, terus saya enter. Terus ini paste itu shortcutnya adalah Ctrl V. Jadi saya Ctrl V saja. Nah, jadi ini adalah kopian dari paragraf 2 di halaman 2. Nah, ini kalau mau copy per paragraf, mau copy per kalimat juga bisa. Misalnya saya copy dari sini sampai di sini. Nah, terus saya Ctrl C. Oke, Ctrl V. Nah, ini mengcopy, ya. Untuk mengcopy. Terus kalau mau copy kata juga bisa. Misalnya ini model cloud computing nih. Oke, cloud computing. Nah, oke lagi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang di sini mungkin ada yang bertanya. Mungkin sebenarnya perbedaannya ini keep source formatting misal sama keep text only itu bedanya sebenarnya seperti apa sih? Tadi kan formatnya satu tetap dijaga, satu formatnya dibuang. Misalnya gini, saya akan buat format di sini. Saya akan warnai saja. Warnanya jadi biru. Oke. Sekarang saya mau copy ini. Terus saya mau pastekan di sini. Nah,
Kalau kita tidak ingin mengambil formatnya, jadi warna birunya, saya tidak mau warna biru, saya mau lihat teksnya saja, mau copy teksnya saja, berarti pastenya pilih yang keep text only. Ya, seperti itu. Jadi teksnya saja yang tercopy. Format warnanya bahwa dia warna biru tidak akan tercopy. Sekarang kalau saya paste, tapi di sini ada keep source formatting. Nah, ketika saya paste di sini, warna birunya ngikut. Jadi warna birunya ngikut, ya. Jadi misalnya kalau di sini lagi, di sini kan ada cloud computing. Cloud computing kan istilah asing. Misalnya istilah asing itu kan kita italic. Nah, atau mungkin di sini ada Information Technology Association of America, saya kasih bold. Nah, ini kalau kita copy dan kita keep text, keep source formatting, maka kita paste. Nah, di sini boldnya terus italicnya tetap formatnya tetap ada, ya, seperti itu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau mau formatnya tetap ada ya pakai keep source formatting. Oke, selanjutnya di sini ada format painter. Format painter itu kalau kita ingin menformat teks mengikuti format yang sudah ada, misalnya gini. Nah, seperti ini. Jadi caranya kita klik di mana teks kita format yang akan diikuti, ya. Di sini kan warnanya biru. Terus format ini kita ingin terapkan ke di sini. Berarti kita klik dulu di awal. Karena di sini adalah tempat di mana formatnya akan diikuti. Terus kita pilih format pointer. Maka dia ini lagi aktif, ya. Nih. Mode. Jadi ada tombol apa? Kuas, ya. Jadi sisa kita blok. Nah, berubah dia ngikut. Ini tidak hanya warna tapi macam-macam. Termasuk misalnya nanti ada bold, terus garis miring, terus spasi. Misalnya di sini spasinya adalah 1,5. Ketika kita forward maka nanti dia mengikut 1,5 di sini. Seperti itu. Nanti ada contohnya sebentar. Oke, itu untuk bagian clipboardnya. Untuk grup clipboard. Grup selanjutnya ada untuk font. Nah, jadi font ini sering juga kita manfaatkan. Jadi yang pertama di sini adalah jenis font. Jadi kalau kita pindahkan di sini kita tahu bahwa ternyata yang aktif dia fontnya adalah Calibri. Calibri untuk body, ya. Calibri untuk body. Terus untuk mengganti, misalnya kita mau ganti ini, nah kita blok, nah, terus kita ganti jadi Times New Roman. Nah, jadi formatnya ini Times New Roman. Bisa dilihat kalau kita pindahkan kursornya di paragraf sini, berubah jadi Times New Roman. Kita pindahkan di sini, Calibri Body. Jadi kalau mau ganti, misalnya mau paragraf baru. Paragraf baru ini kalau kita sudah enter, ternyata di sini masih Times New Roman. Misalnya kita mau ganti jadi Arial, berarti pilih dulu Arial. Nah, di sini aktif Arial, baru kita tulis misalnya teknologi informasi menjadi ilmu yang paling penting di saat ini. Oke. Jadi ini formatnya Arial. Untuk font, nah ukurannya sini bisa kita pilih 8, 9, seterusnya. Misalnya ini paragraf satunya kita mau nambah ukurannya jadi 14. Oke. Ya. Untuk nambah ukuran font bisa juga memanfaatkan ini. Ada increase font, ya. Di sini juga ada keterangannya, Ctrl Shift lebih besar, ya. Ini Ctrl Shift lebih kecil, ya. Ini nambah, bisa dilihat jadi 16.
18. Mau dikecilkan 16, 14, 12. Oke. Jadi bisa manfaatkan tombol ini bisa. Kalau ini bisa dipilih, ini kita klik-klik sampai sesuai dengan keinginan kita. Terus di sini ada change case. Jadi untuk case-nya. Misalnya di sini case-nya ada sentence case, ya. Berarti kalau sentence case formatnya model kalimat. Huruf besar cuma di awal. Nah, seperti ini. Nah, kalau lowercase berarti jadi huruf kecil semua. Nih, bisa dilihat ini sebelum. Bisa dilihat sini T ini kan besar, TV besar. Jadi lowercase, jadi kecil semua, huruf kecil semua. Terus di sini ada uppercase. Nah, berubah menjadi huruf kapital seluruhnya. Terus capitalize each word. Berarti diperbesar semua kata untuk tiap kata. Jadi dalam bahasa Inggris, misalnya ini untuk teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dengan istilah information technology. Kalau kita klik, nah, jadi tiap kata di sini menjadi tiap huruf pertama di awal kata menjadi huruf besar. Oke, kembalikan lagi, Ctrl Z. Terus capitalize each word sudah, toggle case. Toggle case berarti kayak di switch. Toggle itu switch. Nah ini. Jadi misalnya nih, teknologi informasi kan T-nya besar, E-nya kecil. Ketika saya toggle, T-nya jadi kecil, teknologinya jadi besar. Oke, selanjutnya ini ada bold. Ya, ini untuk menebalkan. Kita kerja bold, ya. Terus ada italic. Membuat model italic. Ini adalah untuk underline. Ya. Ini underline. Terus di sini ada strike through, ya, strike through. Kalau strike through berarti seperti dicoret, ya. Nih, untuk menunjukkan bahwa dia dicoret. Ini juga bisa tidak harus misalnya bold saja atau italic saja, bisa saja dia bold dan italic. Kalau bold dan italic berarti kita klik bold, kita klik italic. Jadi aktif dua-duanya. Aktif tiga-tiganya juga bisa. Jadi sudah di bold, sudah dikasih miring, terus di garis bawah. Makanya di sini dia aktif semuanya. Terus di sini ada subscript dan superscript. Jadi subscript itu sesuai dengan ikonnya di sini X, terus ada indeks 2. Sama misalnya vektor, ya. Misalnya ada vektor terus vektor 1. Berarti bisa kita blok saja. Kita blok satunya, terus kita klik. Jadi dia modelnya seperti indeks. Sama kalau misalnya matriks. Misalnya matriks, kita kembalikan dulu. Misalnya matriks, elemen matriks 3,2. 3,2. Ini kita blok ini. Terus kita pilih subscript. Seperti ini modelnya. Jadi dia lebih rapi. Oke, kalau ini superscript biasanya model pangkat. Misalnya X pangkat 4. Mari kita blok, terus kita pilih. Seperti itu. Ya. Jadi ini model X pangkat
4. Terus ini ada lagi text effect dan typography. Jadi ini untuk membuat efek-efek. Bisa dipilih dulu nih. Oke. Seperti ini. Ukurannya kecil. Oke, seperti ini. Terus kalau mau ganti bisa juga di blok saja. Macam-macam. Terus di sini ada highlight. Kalau highlight pemanfaatannya sama, sisa di blok saja. Di blok, terus pilih highlight color. Nah, ini seperti di Stabilo ya. Misalnya mau di highlight data suara ya, terus video, kita highlight. Seperti ini. Oke, terus warna seperti contoh tadi. Ini bisa pilih mau warna apa, orange ya. Oke, modelnya. Oke, selanjutnya ada lagi bullet numbering. Jadi bullet ini untuk membuat list ya. Misalnya, kita kembalikan dulu ya. Misalnya daftar ibu kota, daftar provinsi di Indonesia. Oke, misalnya 1 DIAC, terus Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, di sini sisa kita blok ya. Terus pilih misalnya bullet, ini bullet. Nah, ya, ini model bullet. Terus kalau kita mau ganti modelnya, diklik saja. Nih, ada drop down. Sini ada model kotak ya, square. Nah, mau model yang lain juga bisa, macam-macam. Dan di sini ada seperti yang sebutkan tadi, sini ada indennya, bisa kita atur indennya ya. Nah, ini mau digeser. Ini kalau mau gesernya pilih yang ini, yang paling bawah. Di sini dia itu ada 3 bagian ya. Ini kotak paling bawah. Nah, ini juga diatur. Oke, rapi. Seperti itu. Kalau nambah sisa enter lagi. Misalnya Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya. Ya. Sama kalau mau nambah list model angka, berarti kita pilih numbering. Misalnya lagi apa ya? Kota
daftar kota besar di Indonesia. Jakarta, terus Surabaya, Bandung. Nah, misalnya mau bentuk list tapi model angka, kita blok saja, terus pilih numbering. Modelnya macam-macam, ada 1 ya, terus 1 2 3 ini, terus ABC ya, macam-macam. Model Romawi ada ya. Ini sisa diatur saja. Oke. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada multi level numbering ya. Multi level numbering. Misalnya kita mau list ya, daftar fakultas OHO. Nah, di sini ada listnya ya. Misalnya nih, berarti pertama fakultas teknik, nah, terus fakultas ekonomi dan bisnis, terus fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Oke. Nah, di sini listnya kita pilih ya. Di sini kan kita sudah enter. Misalnya setelah fakultas teknik kita ingin list jurusannya, berarti kita pilih tab. Nah, berubahlah jadi 1 jadi 1.1. Misalnya di situ teknik informatika, enter. Teknik elektro, enter. Teknik arsitek, teknik mesin, teknik sipil, dan seterusnya. Terus misalnya lagi fakultas ekonomi dan bisnis, kita enter saja. Terus berarti kan kita ingin list isinya di jurusan di FEB apa saja, kita tab, berubah jadi 21. Misalnya akuntansi, terus apa ya, manajemen ya, dan lain-lain. Untuk fakultas ilmu sosial bisa juga. Sama ini kalau kita enter 1.1 teknik informatika, kita enter, baru kita tab, nanti munculnya 1.1.1, berarti mungkin setelah jurusannya itu mungkin konsentrasinya ada rekayasa perangkat lunak, terus ada KCV, komputasi cerdas dan visual, terus jaringan, dan lain-lain. Seperti itu untuk model multi level list ya. Oke. Selanjutnya ada namanya ini decrease indent. Jadi decrease itu mengurangi indent. Ini increase indent. Jadi
memindahkan paragrafnya itu maju ke depan ya. Dari marginnya. Ini kan kita move forward. Kalau mau kasih ke belakang, klik ini saja, decrease indent ya. Oke. Terus di sini ada namanya alignment. Alignment itu perataan paragraf. Jadi ini alignmentnya itu tadi saya sudah atur agar dia itu modelnya justify. Shortcutnya Ctrl J. Ya, shortcutnya Ctrl J. Terus kalau kita mau listnya dia rata kiri, nah berarti kita blok saja. Tidak harus diblok sih, yang penting paragrafnya, kursor kita ada di paragraf, terus kita klik ini. Nah, jadi nanti rataannya mengikuti sisi kiri margin nih. Nah, jadi di sini dia enggak rata, beda sama ini rata kiri dan kanan. Oke, kalau rata tengah, nah kita klik ini. Shortcutnya Ctrl E. Kalau rata kanan, klik ini. Oke. Terus ini yang penting adalah ini penting ya, biasakan untuk Ctrl J agar rapi. Tapi tergantung keinginan dari, misalnya kalau kita disuruh buat dokumen, apakah dia rata kiri atau kanan atau tengah, ya tergantung format yang diinginkan. Terus misalnya di sini kita ingin spasinya, jadi spasi ini penting karena biasanya kalau misalnya membuat laporan proposal atau skripsi, dia menentukan bahwa dokumennya fontnya itu adalah Times New Roman, berarti kita harus ganti sini Times New Roman. Ternyata ukurannya 12, berarti kita harus ganti sini 12. Dan kadang dia minta spasinya misalnya 1,5. Berarti kita harus format ini, klik, baru pilih 1,5. Nah, jadi beda seperti ini. Ini spasinya mungkin 1,15 mungkin bawaannya. Ya, 1,15. Jadi beda. Ini lebih antar baris itu. Nah, jaraknya dia menggunakan 1,5. Oke, selanjutnya ini ada shading ya. Kita blok dulu. Shading. Nih, shading. Jadi paragrafnya diberi shading warna biru. Tidak harus juga sih, bisa ganti warna lain. Macam-macam, tergantung. Seperti ini. Ya. Terus ini ada border. Bordernya ini bukan border, tidak harus border tabel ya. Ini bisa juga border dari paragraf. Misalnya saya border, saya klik. Terus ini yang aktif border di bawah ya. Nih, bottom border. Jadi paragrafnya diberi border nih. Terus ada right border. Nah, jadi terus ada top border. Ini left border. Nah, akhirnya dipasang garis batasan di seluruhnya. Oke, selanjutnya ini ada model style, ada normal, low spacing ya. Misalnya ini kita pindah di paragraf. Oke. Pindah di sini, ini stylenya masih normal. Normal itu formatnya adalah Calibri 11. Kalau kita mau lihat stylenya, bisa kita klik kanan. Terus di sini adalah modify. Ternyata normal itu formattingnya itu jenis fontnya Calibri, ukurannya 11. Terus ini warnanya otomatis. Ini tidak aktif. Rata kiri. Nah, seperti itu. Ya. Ini ada font default body left line spacing multiple 1,08 ya, after 8 dan lain-lain. Ya. Ya sama. Misalnya kita mau ganti nih. Yang ini formatnya jadi no spacing. Nah, tanpa spacing. Ini yang normal.
Kalau mau jadi heading, kita klik. Jadi ngikutin format heading. Format heading itu Calibri Light ukuran 16. Warnanya ini. Kita lihat. Nah, warnanya biru. Ya. Seperti itu. Ini namanya heading. Jadi heading 1, heading 2. Jadi heading 1 itu biasanya judul bab. Heading 2 berarti subbab. Heading 3 berarti subbab, dan lain-lain. Kembali normal. Ini ada format style yang lain. Oke. Seperti itu. Oke, itu untuk tab ya. Tab untuk home. Jadi bisa dimanfaatkan semuanya. Di sini juga masih ada find, replace, select ya. Jadi find ini untuk mencari ya. Ternyata kalau find misal nih misalnya fakultas kita mencari nih, find, nanti tulis fakultas, enter. Nah, nanti di highlight semua nih, daftar fakultas teknik. Ya, itu yang bisa. Terus kalau replace berarti kita mau ganti, misalnya cari fakultas, baru itu diganti dengan F titik saja dan spasinya. Terus find next. Yes. Dapat satu. Ya. Misalnya kita replace. Nah, berubah daftar F titik. Wow. Ini ya. Terus find next. Ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Replace. Fakultas replace. Coba find next lagi. Yes. Ini, do you want to try search from beginning? Jadi mau cari dari awal? Yes. Masih ada fakultas teknik. Replace. Oke. Sudah semua. Jadi, cari fakultas dan diganti dengan F titik. Oke, seperti itu. Kira cukup untuk tab home. Nanti untuk penjelasan tab yang lain akan dijelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.